Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu amma ba'du. Salawat wassalam. Marilah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni baginda kita sebagai pedoman hidup hingga akhir zaman. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari program studi pendidikan agama Islam, kelas PI24. Saya akan memaparkan sebuah materi yang saya pelajari, tentunya sedikit ilmu yang saya dapat implementasikan. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan materi kita. Yang berjudul Kolaborasi Pendidikan Agama, Islam, dan Teknologi Digital. Di sini muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu beradaptasi? Tentunya, teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Berbeda dengan zaman sebelum adanya teknologi. Dengan adanya teknologi, kita dapat mencari berbagai informasi, baik itu sebuah platform pembelajaran, isu-isu sosial, bahkan kita bisa bertukar pesan di media digital ini. Tentunya, sebagai pendidik agama, kita harus memahami bahwa generasi muda sudah hidup di era digital sekarang. Nah, pastinya guru-guru atau calon guru harus mengadaptable dengan teknologi. Tidak hanya mengajar dengan cara book to book atau dengan cara yang monoton. Perlunya integrasi teknologi dalam pembelajaran agar lebih interaktif. Tentunya teknologi tidak menjadi musuh bagi agama Islam, tetapi menjadi sebuah alat dalam menyebarkan pesan dakwah yang lebih menarik, juga menjangkau lebih banyak audiens, tergantung dalam menyampaikan isi semenarik mungkin. Nah, di sini muncul sebuah alasan. Apa alasan teknologi perlu dikolaborasi dalam pendidikan, terutamanya dalam pendidikan agama Islam? Ya, ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, jangkauannya lebih luas. Nah, dalam membuat sebuah konten atau media pembelajaran yang kita upload dalam media sosial, tentunya menjangkau banyaknya audiens dalam berbagai platform tanpa batasan waktu juga geografis. Yang kedua, konten menarik. Kita bisa membuat sebuah presentasi visual yang interaktif dalam membuat pelajaran agama yang lebih engaging dan berkesan. Terutama dalam contoh studi kasus dalam pemaparan rukun iman. Tentunya rukun iman ini bersifat abstraksi, yang mana tidak bisa dijelaskan tanpa bantuan apapun. Jadi perlunya adanya media agar lebih memahami kognisi para pendidik dalam menangkap pelajaran. Itu adalah contoh studi kasus yang mana banyaknya mata pelajaran yang abstraksi. Yang ketiga, memicu kreativitas. Pendidik dapat berinovasi dalam penyampaian pesan Islam dengan cara yang segar dan relevan. Tentunya banyak sekolah-sekolah yang mana sudah adaptable dengan teknologi ini. Nah, pastinya si peserta didik ini mereka bakal berpikir kritis dalam menyampaikan sebuah argumentasi. Dan juga perlu diperhatikan, yaitu dukungan dari orang tua
dan guru, tidak hanya melepasnya. Nah, bagaimana praktis sederhananya kolaborasi PAI dalam digital? Yang pertama, ada Canva. Canva itu menjadi sebuah media visual dalam dakwah dan sebagainya. Kita bisa membuat sebuah poster infografis yang menjadi sebuah konten dakwah tanpa skill desain profesional. Baik di bidang apapun, jika kita bisa menggunakan media ini, kita bisa menyampaikan sebuah diksi-diksi narasi kita ke dalam sebuah tuangan lembaran kertas yang menjadi poster digital dan disebarkan di media sosial sehingga menjadi pahala jariah bagi kita. Insya Allah sekali ya manfaat dari teknologi ini. Yang kedua, ada Kahoot dan Quizzes yang menjadi evaluasi interaktif. Tentunya seorang guru melakukan sebuah evaluasi pembelajaran dengan sebuah permainan yang seru tanpa sebuah kertas-kertas yang diberikan yang mana membosankan bagi peserta didik. Dengan adanya Kahoot Quizzes kita bisa membuat sebuah permainan-permainan yang seru yang bisa diakses oleh banyak orang tergantung room yang kita buat. Yang ketiga, YouTube dan OBS juga menjadi sebuah konten dakwah. Kita bisa membuat sebuah video yang berkualitas baik di rumah maupun dimanapun itu dengan OBS dan dibagikan melalui YouTube. Nah, jika media dakwah yang kita bagikan ini menarik berbagai audiens, pastinya itu akan menjadi pahala jariah juga. Masya Allah. Yang terakhir, yaitu Google Classroom. Yang mana menjadi sebuah pembelajaran dalam jaringan. Bisa mengolah materi, tugas, dan membuat diskusi secara terorganisir. Yaitu guru bisa memberikan tugas secara online tanpa harus membuatnya secara langsung. Nah, itu adalah manfaat atau praktik sederhana yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi. Ini nilai yang saya bawakan itu ada 3 yang menjadi kunci fundamental dalam menggunakan teknologi. Yang pertama, amanah digital. Setiap konten yang kita bagikan itu adalah sebuah amanah. Yang mana jika kita menggunakan teknologi ini tidak dengan bijak, pastinya akan menjadi dosa jariah. Tergantung individual yang memberikan atau mengintegrasi teknologi ini dengan bijak, akan menjadi pahala jariah. Maka sebaliknya, jika tidak dengan bijak. Tidak pula menyebarkan informasi atau yang misinformasi atau konten yang merusak. Banyak sekali case-case tadi yang mana case tadi yang anak-anak cari ini itu hal-hal yang tidak bermanfaat lalu dibagikan ke media sosial para rekan-rekannya. Alhamdulillah min zalik. Yang kedua, ada etika online. Etika itu bukan hanya secara langsung saja. Dalam penggunaan media digital pun pasti ada. Yaitu bersikaplah sopan, menghormati perbedaan pendapat, tidak menghujat ras. Contoh sekarang, banyak sekali orang-orang yang menghujat yaitu kaum hitam dari Amerika seperti itu. Bahkan dari agama kita sendiri pun seringkali menjadi penyerangan pada agama-agama lain. Dan itulah yang disebut dengan oknum. Maka hindarilah pertikaian dengan digital. Banyak sekali kasus yang mana pertikaian di dunia digital ini menjadi sebuah pembunuhan. Maka kita harus
bijak menggunakan dan berdiskusi dengan cara yang sehat dan lebih konstruktif. Yang terakhir, tabayyun, yaitu kita mengecek sebuah kebenaran informasi. Sebelum membagikan informasi, maka kita harus memverifikasi sumbernya. Kita harus meng-cross-check dengan benar apakah informasi ini jelas dan sumbernya dari mana, referensinya, tidak asal menyebarkan dan sehingga menjadi hoax. Quran memerintahkan kita untuk mencegah kebenaran berita, mengecek lepat. Quran memerintahkan kita untuk mengecek kebenaran berita sebelum menyebarkannya, sehingga tidak terjadinya sebuah fitnah. 3 dasar nilai Islam ini dalam penggunaan teknologi menjadi sebuah fundamental yang kokoh. Oke, next selanjutnya. Dampak positif kolaborasi pendidikan agama Islam dalam teknologi, yaitu ada 4. Pembelajaran menjadi lebih menarik, adanya video, animasi, serta materi-materi yang mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Yang kedua, tumbuhnya kreativitas sehingga peserta didik ini mengekspor kreativitas mereka dalam teknologi. Yang ketiga, karakter Islam di dunia digital. Pastinya generasi muda menjadi sebuah role model positif dalam dunia digital. Menjunjung tinggi nilai Islam juga menginspirasi orang-orang lain melalui konten-konten yang bermakna, seperti konten edukasi, seperti itu. Yang terakhir, aksesibilitas pembelajaran. Jadi, banyak sekali platform-platform yang dapat diakses oleh peserta didik, baik itu secara formal maupun informal. Dalam Quran, surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Makna dari ayat ini itu memerintahkan kita untuk membaca dan menuntut ilmu. Maka teknologi digital adalah sebuah alat modern untuk memenuhi perintah ini. Dengan membaca, belajar, juga menyebarkan ilmu agama dengan cara yang lebih reflektif. Dan pastinya menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Tidak ada batasan geografis maupun waktu. Inti dari kesimpulan pembahasan yang telah saya paparkan. Mari kita bertindak. Mulailah dari hal yang kecil. Tidak perlu hal yang perfect. Mulai dengan satu alat digital. Dengan Capcut, Instagram, dan lain-lainnya yang mudah digunakan dan dikembangkan dari sana. Juga kita menerapkan etika. Ingat, nilai Islam itu dalam setiap konten yang kita buat pastinya ada tanggung jawabnya. Tidak hanya sebatas menggunakannya. Yang terakhir, tentunya kita membuat sebuah tim. Maka buatlah komunitas atau ajaklah komunitas. Tidak hanya sendiri. Agar sebuah argumentasi yang kita paparkan ini lebih kuat dan lebih lugas. Oke? Itu adalah kesimpulan yang dapat saya paparkan. Ada sebuah quotes yang saya buat. Gunakanlah teknologi bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga untuk menyebarkan kebaikan. Berkata, unzur man qala wa la tanzur man qala, summa sahihu ma adalladzi dzukir kafiran rabbika malam. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para teman-teman yang menonton video ini merasa tidak puas dan boleh berkomentar di bawah ini.